Ini adalah kisah perjuangan seorang pemuda miskin yatim piatu yang akhirnya mendapatkan kekayaan yang melimpah. Namun saat rahasia kekayaannya terungkap, sesuatu yang mengerikan telah menanti. Semua yang mendengar cerita ini pasti perasaannya campur aduk, antara marah, sedih, iba bahkan bisa meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. 20 tahun lalu, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung dengan pemandangan sawah menghijau dan hutan lebat yang membentang, seorang petani tua bernama Pak Raji menemukan seorang bayi laki-laki di depan pintu rumahnya. Malam itu dingin, hujan gerimis turun membasahi tanah, dan di tengah keheningan, tangisan bayi itu terdengar lirih, hampir tersapu oleh suara angin. Pak Raji, yang hidup seorang diri dalam kesederhanaan, membuka pintu dan menemukan bayi itu terbungkus kain lusuh. Tidak ada surat, tidak ada petunjuk, hanya mata kecil yang menatap penuh harap. Pak Raji, dengan hati penuh iba, memutuskan untuk merawat bayi itu meskipun hidupnya sendiri jauh dari berkecukupan. Ia menamainya Dharma, sebuah nama yang diambil dari doa, berharap kelak anak ini membawa kebahagiaan bagi dunia kecil mereka. Sejak kecil, Dharma tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat meskipun hanya makan seadanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang rajin, bahkan ketika usianya belum genap 15 tahun. Ia sudah terbiasa membantu Pak Raji menimba air dan mengumpulkan kayu bakar dari hutan. Ketulusan hati dan rasa hormatnya pada Pak Raji tumbuh seiring waktu, meskipun ia tahu pria tua itu bukan ayah kandungnya. Kini, Dharma telah menjadi pemuda berusia 18 tahun yang tegap dan pekerja keras. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, Dharma sudah berdiri di ladang bersama Pak Raji, mencangkul tanah dan merawat sawah. Ia bekerja tanpa mengeluh, seolah memahami bahwa setiap butir padi yang mereka panen adalah hasil dari perjuangan panjang mereka berdua. Kehadiran Dharma adalah cahaya kecil yang menghangatkan hati Pak Raji, menggantikan sepi dan memberikan makna baru bagi hidupnya. Dharma berbakti dengan sepenuh hati, bukan karena darah yang mengalir sama, melainkan karena kasih sayang yang telah dirasakannya sejak ia pertama kali membuka mata di rumah kecil itu. Hidup Pak Raji tidak pernah mudah. Sebagai petani penggarap sawah milik Pak Kades, ia hanya bisa bergantung pada upah yang seringkali datang terlambat. Minggu-minggu tanpa bayaran membuat persediaan beras di dapur mereka menipis, hingga terkadang mereka harus puas dengan sekadar air rebusan singkong untuk bertahan hidup. Pak Raji, meski tubuhnya sudah renta, tetap berusaha keras mencangkul sawah setiap pagi dengan harapan upah akan segera diberikan. Namun, ketika harapan itu tak kunjung tiba, wajah tuanya kian terlihat lelah. Sorot matanya menyimpan kecemasan yang hanya bisa ia sembunyikan di depan Dharma. Melihat Pak Raji berusaha menahan lapar demi dirinya, Dharma tak pernah tinggal diam. Pemuda itu selalu punya cara untuk membantu, meski dengan caranya sendiri. Ketika malam menjelang dan perut mereka hanya terisi sedikit, Dharma mengambil golok dan keranjang kecilnya. Dengan langkah cepat, ia menuju hutan, menyusuri jalan setapak yang gelap dan licin akibat hujan. Ia tahu di mana akar-akaran dan umbi liar tumbuh subur di balik semak, hasil pengamatan bertahun-tahun sejak kecil. Kadang, ia memeriksa jerat yang dipasangnya di pagi hari, berharap ada ayam hutan atau kelinci kecil yang tersangkut. Namun, tugas itu tidak selalu mudah. Hutan di kaki gunung menjadi gelap dan mencekam di malam hari, dengan suara binatang liar yang menggema di udara dingin. Tangan Dharma terkadang terluka karena duri-duri semak, tetapi ia tak peduli. Ia tahu, di rumah, Pak Raji sedang menunggunya, berharap ia pulang membawa sesuatu untuk dimakan. Setiap langkahnya di hutan adalah bukti kasih dan baktinya pada pria tua yang telah membesarkannya. Ketika Dharma kembali dengan tangan penuh hasil hutan, umbi liar, jamur, atau mungkin seekor burung kecil, wajah Pak Raji selalu tampak lega meskipun ia tak pernah mengatakan apa-apa. Dalam hati, ia bangga pada Dharma, pemuda yang selalu berjuang bersamanya melawan kerasnya kehidupan. Namun, ada kalanya, ketika Dharma duduk kelelahan di sudut dapur, Pak Raji hanya bisa diam, memandangi anak itu dengan mata yang penuh haru, sembari bertanya pada Tuhan, sampai kapan ujian ini akan berlangsung? Meski hidup serba sulit, Dharma selalu menemukan alasan untuk tersenyum,
terutama ketika ia bekerja di sawah atau berjalan melewati rumah-rumah desa yang sederhana. Namun, di balik keceriaannya, ada satu rahasia yang ia simpan erat di hatinya, perasaan yang tak terucapkan untuk seseorang yang begitu istimewa. Seseorang yang membuat harinya terasa lebih cerah meski langit mendung menggantung. Perasaan itu datang setiap kali ia melihat Sekar, putri Pak Kades, yang tak hanya cantik, tetapi juga memiliki kelembutan yang mampu menggoyahkan hati siapa saja yang melihatnya. Sekar, dengan wajah ayu dan senyuman yang tulus, telah lama menjadi bunga desa. Rambut hitam panjangnya tergerai indah setiap kali ia berjalan menyusuri jalan setapak di antara sawah, membuat hati Dharma berdebar tanpa kendali. Dharma, yang biasanya tangguh dan tegar, merasa kecil di hadapan Sekar. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kelembutan caranya berbicara dan kebaikannya terhadap siapapun, termasuk dirinya. Ada banyak kesempatan di mana mereka saling bertukar senyum saat Sekar lewat di ladang tempat Dharma bekerja. Meski hanya sepatah dua patah kata, bagi Dharma, itu sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Hatinya diam-diam menyimpan harapan, meskipun ia tahu garis kehidupan mereka begitu jauh berbeda. Namun, kehangatan yang dirasakan Dharma segera hancur ketika Pak Kades mengetahui perasaan Dharma terhadap putrinya. Suatu sore, ketika Dharma dengan nekat membawa sekeranjang hasil hutan yang dipetiknya sendiri untuk Sekar, Pak Kades menemukannya berdiri di depan rumah megah milik kepala desa. Tanpa banyak bicara, Pak Kades mengusirnya dengan suara keras, menyebut Dharma sebagai anak petani miskin yang tidak tahu diri. "Kamu pikir anak saya bisa bersanding dengan orang seperti kamu? Lihat dirimu, lumpur masih melekat di tubuhmu. Pergi dari sini," bentaknya, dengan nada penuh hinaan yang menusuk hati. Dharma pergi tanpa sepatah kata, tetapi di dalam dadanya, perasaan campur aduk membuncah. Ia merasa malu, marah, dan hancur. Di satu sisi, ia tahu Pak Kades tidak sepenuhnya salah. Ia hanyalah anak miskin tanpa harta, tanpa nama, bahkan tanpa tahu siapa orang tuanya. Namun, di sisi lain, cintanya kepada Sekar begitu tulus, begitu dalam hingga ia rela melakukan apapun untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar petani miskin. Di malam-malam sunyi, ketika ia sendirian di hutan mencari umbi atau memperbaiki jerat hewan, pikiran itu terus menghantuinya. Haruskah ia menyerah pada perasaannya demi menghindari penghinaan lebih lanjut? Atau haruskah ia melawan, membuktikan bahwa ia juga layak mencintai Sekar? Konflik batin itu begitu kuat hingga terkadang membuat Dharma berhenti di tengah langkahnya, hanya untuk menatap ke langit yang gelap sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa salahku lahir seperti ini? Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, cintanya pada Sekar tidak akan hilang begitu saja, meski seluruh dunia melawannya. Namun, konflik yang ia hadapi dengan Pak Kades dan perasaannya terhadap Sekar harus ia kesampingkan sejenak. Beban hidup yang terus menumpuk, ditambah dengan kondisi Pak Raji yang mulai melemah, membuat Dharma harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mendesak. Pria tua yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang kini tampak semakin rapuh, seperti daun kering yang siap diterbangkan angin kapan saja. Bagi Dharma, kehilangan Pak Raji adalah sesuatu yang bahkan tak sanggup ia bayangkan. Namun, takdir, seperti hutan di sekeliling mereka, penuh dengan tikungan tak terduga. Pak Raji mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan yang tak biasa. Langkahnya yang dulu mantap kini sering terhuyung, dan tangan tuanya yang dahulu kuat mencangkul sawah kini gemetar hanya untuk mengangkat ember air. Dharma, yang selalu melihat Pak Raji sebagai sosok tangguh, merasa hatinya seperti diremas setiap kali mendapati pria tua itu terbatuk-batuk panjang di tengah malam. "Aku baik-baik saja, Dharma," ujar Pak Raji setiap kali Dharma memintanya beristirahat lebih lama. Namun, nada suaranya yang lemah dan senyum yang dipaksakan membuat Dharma tahu bahwa itu hanyalah cara Pak Raji untuk menenangkan dirinya. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang terus menghantui Dharma. Hingga suatu pagi, saat ia kembali dari hutan membawa kayu bakar, ia menemukan Pak Raji terbaring di tikar lusuh di sudut gubuk. Napasnya terengah, dan matanya tampak menerawang jauh. Dharma berlari mendekat, menggenggam tangan Pak Raji yang kini terasa dingin. Dengan suara yang nyaris berbisik, Pak Raji berkata, "Dharma, kau adalah anakku,
meski bukan darahku. Jagalah dirimu, nak. Air mata Dharma mengalir deras saat kalimat terakhir itu terputus. Pak Raji mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Dharma sendirian di dunia yang keras ini. Gubuk reot, cangkul tua, dan kapak yang sering digunakan Pak Raji menjadi satu-satunya peninggalan yang tersisa. Kini, Dharma berdiri di ambang kehidupan tanpa bimbingan pria tua yang selalu menjadi pelindung dan panduannya. Namun, di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala dalam dirinya. Sebuah tekad untuk bertahan, meski tanpa siapapun di sisinya. Pemakaman Pak Raji berlangsung sederhana. Begitu sunyi hingga hanya terdengar desau angin yang menyapu sawah dan pepohonan di sekitar. Hanya segelintir orang yang hadir, sebagian besar adalah tetangga dekat yang merasa iba pada Dharma, pemuda yang kini sendirian menanggung beban hidup. Pak Kades, yang seharusnya memimpin pemakaman sebagai kepala desa, bahkan tidak tampak batang hidungnya. Hanya seorang tetua desa yang membacakan doa dengan suara pelan, diiringi isak tangis Dharma yang tertahan. Dharma berdiri di dekat gundukan tanah merah tempat Pak Raji dikebumikan. Tangan kasarnya menggenggam erat cangkul tua peninggalan pria tua itu, seolah benda itu adalah satu-satunya penghubung terakhir antara mereka. Di dalam dadanya, bercampur rasa duka, kesepian, dan sedikit rasa marah pada dunia yang begitu kejam terhadap Pak Raji, seorang pria yang seumur hidupnya hanya tahu memberi dan berkorban. Setelah doa terakhir dipanjatkan, para pelayat satu persatu berpamitan dengan wajah yang berat. "Sabar ya, Dharma," ujar seorang ibu tetangga dengan suara lirih. Namun, setelah semua pergi, Dharma tetap berdiri di sana, memandangi gundukan tanah itu dengan tatapan kosong. Hujan gerimis mulai turun, menyelimuti pemakaman itu dalam keheningan yang menyakitkan. Setelah kepergian Pak Raji, Dharma mencoba bertahan dengan bekerja seperti biasa di sawah milik Pak Kades. Ia menggenggam cangkul tua peninggalan Pak Raji, berharap benda itu dapat memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Namun, hari-hari yang berat semakin mencekik ketika suatu pagi, Dharma dipanggil ke rumah Pak Kades. Dengan wajah dingin dan nada merendahkan, Pak Kades menatap Dharma dari kursi kayu jati yang megah. "Dharma, aku sudah lama memberi kesempatan padamu untuk bekerja di sawahku. Tapi mulai hari ini, kau tidak lagi kuperbolehkan menggarap tanahku," ucapnya tanpa belas kasih. Dharma tertegun. Cangkul di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. "Kenapa, Pak? Apa salah saya?" Pak Kades menyipitkan matanya. "Salahmu? Kau tidak tahu diri. Aku tidak ingin melihatmu mendekati Sekar lagi. Kau ini siapa? Anak petani miskin yang bahkan tidak tahu siapa orang tuamu. Kau pikir kau pantas untuk anakku? Tidak. Dharma, pergilah, dan jangan pernah kembali ke sawahku." Kata-kata itu menghantam Dharma seperti badai. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa cintanya pada Sekar adalah sesuatu yang tulus, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu, di depan kekuasaan Pak Kades, ia hanyalah seorang pemuda tanpa apa-apa. Dharma meninggalkan rumah Pak Kades dengan langkah berat. Cangkul tua itu tergantung lemah di bahunya. Di dalam rumah besar itu, Sekar mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamarnya. Matanya membasah, dan hatinya terasa seperti diiris-iris. Ia tahu, ia mencintai Dharma, tetapi posisi mereka di dunia ini begitu jauh berbeda. Dalam diam, Sekar menangis di sudut kamarnya, tak berdaya melawan kehendak ayahnya. Sementara itu, Dharma berjalan tanpa arah, melintasi jalan setapak yang biasa dilaluinya untuk ke sawah. Namun, kali ini langkahnya terasa hampa. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupannya, tetapi juga karena ia merasa semakin jauh dari Sekar, wanita yang menjadi alasan ia terus bertahan. Ia melangkah menuju hutan, tempat yang selalu memberinya pelarian dari kenyataan yang pahit. Di bawah rimbun pohon-pohon besar, Dharma berhenti dan menatap langit yang tersamar oleh dedaunan. "Apa salahku?" gumamnya dengan suara serak. Matanya mulai basah. "Kenapa dunia ini begitu kejam padaku?" Hutan yang biasanya menjadi sahabatnya kini terasa asing dan sunyi.
Ia tidak tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan. Kehilangan Pak Raji, dipecat dari sawah, dan larangan untuk mendekati Sekar membuat Dharma seperti kehilangan pijakan. Ia berdiri di sana, di tengah hutan, dengan hati yang hancur dan pikiran yang kosong, mencoba menemukan kembali alasan untuk melanjutkan hidup. Dharma duduk di bawah sebuah pohon besar di tepi hutan, memandangi kapak tua peninggalan Pak Raji yang tergeletak di sampingnya. Kapak itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Baiklah, jika aku tak bisa menjadi petani, maka aku akan menggunakan kapak itu dan menjadi pencari kayu bakar. Keesokan harinya, Dharma memutuskan untuk bangkit. Ia tidak lagi memandang hidupnya sebagai kumpulan kesulitan, tetapi sebagai ladang perjuangan yang harus ia garap dengan segala kekuatannya. Bermodalkan kapak tua, ia memutuskan menjadi pencari kayu di hutan. Dengan tubuhnya yang kuat dan tekadnya yang menyala, Dharma mulai menebang pohon-pohon yang tua dan tidak lagi produktif, menjual kayu bakar kepada penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hari-hari Dharma sebagai pencari kayu dimulai sebelum matahari terbit. Dengan kapak tua yang selalu ia bawa di bahu, ia berjalan memasuki hutan yang masih diselimuti kabut pagi. Pohon-pohon tua menjadi sasarannya. Batangnya ia tebang dengan pukulan penuh tenaga, sementara keringat bercucuran di wajahnya. Terkadang, suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya teman di tengah keheningan hutan. Namun, semangat Dharma tetap menyala. Setiap kayu yang ia kumpulkan adalah langkah kecil menuju masa depan yang ia impikan. Namun, hidup sebagai pencari kayu tidak selalu mulus. Hujan yang sering turun tanpa peringatan menjadi salah satu tantangan terberatnya. Ada hari-hari di mana Dharma harus bekerja di bawah hujan deras, dengan air hujan meresap ke kulit dan bajunya yang sudah lusuh. Ketika ia akhirnya berhasil menebang beberapa batang pohon, hujan seringkali membuat kayu yang ia kumpulkan basah kuyup. Kayu basah itu sulit dijual di pasar, karena pembeli lebih memilih kayu kering yang langsung bisa digunakan. "Maaf, Dharma, aku tidak bisa membeli kayu ini, terlalu basah," kata seorang pedagang kayu di pasar suatu hari. Kata-kata itu menghantam hati Dharma seperti pukulan keras. Ia berjalan pulang dengan pikulan kayu di pundaknya, merasa beban di tubuhnya seakan bertambah berat. Ada pula hari di mana Dharma terpaksa berlindung di bawah pohon besar karena hujan terlalu deras. Ia hanya bisa duduk memeluk lutut, menatap kapaknya yang kini mulai berkarat di ujungnya, bertanya-tanya apakah semua kerja kerasnya sia-sia. Terkadang, tubuhnya menggigil karena dingin, dan perutnya kosong karena ia tak sempat membawa bekal. Namun, meskipun hujan terus menjadi musuhnya, Dharma tidak menyerah. Ia mulai mencari akal untuk mengatasi masalah ini. Ia mengikat kayu-kayu yang telah ditebang di bawah pohon besar agar tidak terlalu basah. Pada malam hari, ia mengeringkannya di dekat perapian kecil di gubuknya. Meski membutuhkan waktu lebih lama, Dharma tidak peduli. Baginya, setiap kayu yang kering dan terjual adalah bukti bahwa ia bisa bertahan, apapun rintangan yang datang. Hujan boleh saja datang, tantangan boleh saja menghalangi, tetapi Dharma tahu, jalan menuju mimpi tidak pernah mudah. Dan ia siap menghadapi semuanya, hari demi hari. Suatu pagi, Dharma bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil kapak tua yang selalu setia menemaninya dan berjalan ke arah hutan, diiringi kicauan burung yang merdu dan udara pagi yang segar. Sesampainya di hutan, Dharma memilih sebuah pohon tua yang batangnya kokoh tetapi sudah tak lagi produktif. Ia mulai mengayunkan kapaknya dengan irama yang stabil. Setiap pukulan terasa lebih bertenaga dari sebelumnya. Keringat mulai mengalir di dahinya, tetapi ia tidak mengeluh. Justru, setiap tebasan kapak membawa kepuasan yang membuat tubuhnya terasa ringan. Cuaca pagi itu benar-benar bersahabat. Langit biru cerah tanpa awan, dan sinar matahari yang hangat menyusup melalui celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak lembut di tanah. Pohon pertama berhasil ia tumbangkan dengan mudah, namun, langit cerah yang menyapa Dharma di pagi hari perlahan berubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan langit biru mulai tertutup oleh awan kelabu. Dalam hitungan menit,
Hujan deras turun tanpa ampun, meredam suara hutan yang biasanya ramai oleh kicauan burung. Dharma, yang masih sibuk menata kayu hasil tebangannya, bergegas mencari perlindungan. Ia menemukan sebuah pohon besar dengan batang yang kokoh dan rindang, cukup untuk melindunginya dari hujan. Dengan napas yang masih memburu, Dharma bersandar di bawah pohon itu, merasakan dinginnya air hujan yang menetes dari dedaunan di atasnya. Hujan semakin deras, menciptakan genangan kecil di tanah berlumpur di sekitarnya. Angin yang dingin membuat tubuhnya menggigil, sementara pikiran tentang kayu-kayunya yang basah mulai menghantui benaknya. Lagi-lagi seperti ini, gumam Dharma lirih, menggenggam kapaknya dengan erat. Ia tahu, kayu yang sudah ia kumpulkan hari ini mungkin akan sulit dijual jika terlalu basah. Perjuangan keras sejak pagi tiba-tiba terasa sia-sia. Perasaan putus asa mulai merayapi hatinya, membuatnya menatap pohon besar tempat ia berteduh. Pohon itu berbeda dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Batangnya besar dan lurus, dengan kayu yang tampak kuat dan seratnya yang sempurna. Jika ia menebang pohon ini, pikir Dharma, kayu yang dihasilkan akan sangat banyak, cukup untuk menutupi kebutuhannya selama berminggu-minggu. Namun, hujan yang mengguyur tanpa henti membuatnya ragu. Menebang pohon di tengah hujan deras adalah pekerjaan yang tidak mudah, dan tanah yang licin dapat membuat segalanya menjadi lebih berbahaya. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah tekad muncul dalam benaknya. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Paling tidak, jika aku menebang pohon ini sekarang, minggu depan kayunya pasti sudah kering. Dengan keputusan yang bulat, Dharma mengayunkan kapaknya untuk pertama kali ke batang pohon besar itu. Suara kayu yang retak menggema, menyatu dengan gemuruh hujan dan angin. Setiap pukulan terasa lebih berat, bukan hanya karena ukuran pohon, tetapi juga karena hujan yang terus membuat tubuhnya basah kuyup. Meski begitu, Dharma tidak berhenti. Ia melawan dingin, kelelahan, dan rasa ragu yang terus berbisik di kepalanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali Dharma berhasil menebang satu bagian dari batang pohon besar itu, ia melihat bagian lain tumbuh kembali dengan cepat, seperti pohon itu memiliki nyawa yang tak biasa. Awalnya, ia mengira matanya hanya lelah karena hujan deras dan gelapnya hutan, tetapi semakin lama, ia menyadari ini bukan ilusi. Bekas pukulan kapaknya yang seharusnya meninggalkan luka pada batang kayu perlahan menghilang, digantikan oleh kulit pohon baru yang segar dan utuh. Dharma berdiri mematung sejenak. Napasnya memburu. Matanya menatap tak percaya pada pohon di depannya. "Apa ini?" gumamnya. Suaranya tenggelam dalam sisa gemericik hujan yang mulai reda. Namun, meski kebingungan melandanya, ia tidak berhenti. Tekad dalam dirinya terlalu besar untuk menyerah. "Aku tidak peduli pohon ini aneh atau tidak," katanya dengan suara parau. "Aku butuh kayu ini." Dengan tangan yang sudah lecet dan penuh luka, ia kembali mengayunkan kapaknya ke batang pohon. Setiap pukulan terasa semakin berat, tetapi Dharma tidak menghentikan usahanya. Hujan perlahan reda, dan cahaya senja yang samar mulai menyusup di antara pepohonan. Tetapi Dharma tidak peduli. Tangannya yang gemetar terus mencengkeram kapak, sementara tubuhnya bergetar karena dingin dan kelelahan. "Kenapa kau tidak tumbang?" teriaknya, frustrasi. Matanya mulai basah oleh air mata yang bercampur dengan sisa hujan di wajahnya. Ia merasa seperti bertarung melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Namun, meskipun rasa sakit di tangannya semakin tak tertahankan, Dharma terus melawan pohon itu. Hingga malam mulai tiba, dan hutan perlahan tenggelam dalam kegelapan. Namun, Dharma tetap berdiri di sana, dengan kapak tua yang kini terlihat tumpul di tangannya. Pohon besar itu berdiri kokoh, tak bergeming, seperti sedang menguji kesabaran dan kekuatan Dharma. "Aku tidak akan berhenti," desis Dharma, suaranya penuh tekad, meskipun tubuhnya hampir menyerah pada rasa lelah yang melumpuhkan. Setelah berjam-jam mengayunkan kapaknya tanpa henti, tubuh Dharma akhirnya menyerah pada kelelahan. Dengan napas terengah-engah dan tangan yang penuh luka, ia duduk di bawah pohon besar itu, bersandar pada batangnya yang terasa dingin dan keras. Hujan telah lama reda,
dan malam menyelimuti hutan dengan keheningan yang pekat. Bintang-bintang tampak samar di langit, tetapi Dharma tidak lagi memedulikannya. Matanya perlahan terpejam, rasa lelah membawanya ke dalam tidur yang dalam. Dalam mimpinya, Dharma berdiri di tempat yang sama, tetapi suasananya berbeda. Hutan itu terasa hangat dan dipenuhi cahaya lembut berwarna keemasan. Dari kejauhan, seorang pria tua berjubah putih panjang melangkah mendekat. Tongkat kayu di tangannya mengetuk tanah dengan ritme yang tenang. Wajah pria itu penuh wibawa, dengan sorot mata yang tajam namun ramah. "Anak muda," suara pria itu bergema lembut namun tegas. "Apa yang kau cari dari pohon ini?" Dharma terdiam sejenak. "Bingung. Aku hanya butuh kayu, kakek," jawabnya dengan nada rendah. "Hidupku sulit. Aku tidak punya apa-apa lagi." Pria tua itu mengangguk perlahan. "Aku tahu perjuanganmu, Dharma. Namun, pohon ini bukan pohon biasa. Ia adalah penjaga hutan ini, sebuah karunia alam yang tidak boleh dirusak. Tapi aku melihat hatimu, yang meskipun keras oleh kehidupan, tetap tulus." Pria itu mengangkat tongkatnya, dan dari sinar yang berkilauan, muncullah seekor angsa berbulu emas. Bulunya bersinar seperti matahari pagi, memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. "Aku memberikan angsa ini padamu," ujar pria tua itu. "Bulunya akan membawa kekayaan yang kau butuhkan untuk mengubah nasibmu. Namun, ingatlah, ada syarat yang harus kau penuhi." Dharma menatap angsa itu dengan mata yang membelalak, antara kagum dan bingung. "Apa syaratnya, kakek?" "Jangan pernah tamak, anak muda. Kekayaan dunia bisa menjadi kutukan jika kau membiarkan keserakahan menguasai hatimu. Gunakan pemberian ini dengan bijak, dan jangan lupa berbagi kepada mereka yang membutuhkan." Sebelum Dharma bisa berkata apa-apa lagi, pria tua itu menghilang dalam cahaya keemasan, meninggalkan angsa berbulu emas di tangannya. Dalam sekejap, Dharma terbangun dengan terengah-engah. Matanya membuka lebar. Ia mendapati dirinya masih berada di bawah pohon besar itu. Malam yang dingin menyelimuti hutan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Dharma merasakan kehangatan di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia terkejut menemukan sebuah lubang kecil di pangkal pohon, yang sebelumnya tidak ada. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam lubang itu. Di sana, bersarang seekor angsa berbulu emas yang bersinar lembut, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Tangan Dharma gemetar saat ia mengangkat angsa itu dengan hati-hati. Angsa itu tidak melawan, hanya menatap Dharma dengan tenang, seolah memahami segalanya. Malam itu, Dharma berlari sekuat tenaga menembus hutan, membawa angsa berbulu emas dalam pelukannya. Meski tubuhnya lelah dan luka di tangannya perih, semangatnya seperti api yang menyala terang. Setiap langkah menuju gubuknya terasa lebih ringan, seolah dunia memberinya kekuatan baru. Ketika akhirnya sampai di gubuk kecilnya, Dharma meletakkan angsa itu dengan hati-hati di tikar lusuh tempat ia biasa tidur. Ia memandang makhluk itu dengan campuran takjub dan rasa tanggung jawab yang besar. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah dinding gubuk membuat bulu emas angsa itu berkilauan, memantulkan keindahan yang nyaris tak bisa ia percayai. Dengan cepat, Dharma mengumpulkan kain-kain lusuh yang ia simpan, merangkainya menjadi alas yang nyaman di samping tikarnya. Ia membuatkan tempat tidur kecil untuk angsa itu, berusaha memberikan kenyamanan sebisa mungkin. "Kau akan tidur di sini," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada seorang teman. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka atau pergi." Setelah selesai, Dharma memastikan pintu gubuknya terkunci rapat. Ia mengikatnya dengan tali tua yang biasa ia gunakan untuk membawa kayu, memastikan tidak ada yang bisa masuk atau keluar dengan mudah. Ketika fajar mulai menyingsing, mata Dharma masih terjaga, tetapi hatinya dipenuhi dengan semangat baru. "Aku akan menjaga dan menghormati kepercayaan ini," bisiknya pelan, memandang angsa itu dengan penuh tekad. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dharma merasa ia tidak lagi sendirian. Pagi itu,
Sinar matahari pertama yang menyusup melalui celah-celah dinding gubuk membangunkan Dharma dari lamunannya. Ia menoleh ke arah angsa berbulu emas yang masih tidur pulas di tempat tidur kecil yang ia buatkan. Namun, pandangannya tertuju pada beberapa helai bulu emas yang rontok di tempat angsa itu beristirahat. Bulu-bulu itu bersinar lembut, seperti harta karun yang tersembunyi di dalam gubuk kecilnya. Dengan hati-hati, Dharma mengumpulkan bulu-bulu itu dan menggenggamnya dengan rasa tak percaya. Ini benar-benar emas, gumamnya. Suaranya bercampur antara kekaguman dan kegembiraan. Ia merasa seolah hidupnya baru saja diberikan secercah harapan yang nyata. Setelah memastikan angsa itu terbangun, Dharma mencari sedikit makanan untuknya. Ia mengeluarkan sisa nasi dan sayuran dari dapur kecilnya yang sederhana dan meletakkannya di dekat angsa. "Maaf, aku hanya punya ini," ujarnya pelan, sambil memperhatikan angsa itu mematuk makanannya dengan tenang. Setelah memastikan angsa itu kenyang dan nyaman, Dharma menutup pintu gubuknya dengan hati-hati. Ia mengikat pintu dengan tali dan menumpuk beberapa kayu di depannya, memastikan tidak ada yang bisa masuk. "Kau aman di sini," katanya, seolah berbicara pada seorang teman. Dengan bulu-bulu emas itu tersimpan di dalam kain lusuh yang ia ikat dengan rapi, Dharma melangkah keluar, menuju kota yang terletak beberapa kilometer dari desanya. Langkahnya terasa ringan, meski ia harus berjalan jauh melewati sawah dan jalan setapak. Pikirannya dipenuhi harapan. Mungkinkah bulu-bulu ini benar-benar berharga seperti yang ia bayangkan? Setibanya di kota, Dharma memasuki sebuah toko emas kecil di pinggir pasar. Pemilik toko, seorang pria parubaya dengan kacamata bundar, memandang Dharma dari balik mejanya dengan tatapan ragu. "Apa yang kau bawa?" tanyanya. Nada suaranya terdengar skeptis. Dharma membuka kain yang ia bawa, memperlihatkan beberapa helai bulu emas yang bersinar di bawah cahaya matahari yang masuk melalui jendela toko. Mata pria itu membelalak, dan ia segera bangkit dari kursinya untuk memeriksa bulu-bulu itu lebih dekat. Ini emas murni," serunya. Suaranya penuh kekaguman. "Dari mana kau mendapatkan ini?" Dharma hanya tersenyum kecil. "Apakah kau mau membelinya, Pak?" Tanpa banyak bicara lagi, pria itu mengeluarkan timbangan kecil dari bawah meja dan mulai menimbang bulu-bulu itu dengan teliti. Setelah beberapa menit, ia menyebutkan harga yang membuat hati Dharma hampir berhenti berdetak. Uang yang ia terima hari itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dharma menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dengan ucapan terima kasih yang tulus, ia meninggalkan toko emas itu. Di luar, di bawah langit biru yang cerah, Dharma berdiri sejenak, menatap uang di tangannya dengan perasaan campur aduk. "Ini awal dari sesuatu yang baru," gumamnya pelan, sambil melangkah kembali ke desanya dengan hati yang penuh harapan. Minggu demi minggu berlalu, dan hidup Dharma perlahan berubah. Setiap minggu, ia mengumpulkan bulu-bulu emas yang rontok dari angsa ajaibnya. Bulu-bulu itu selalu ia kumpulkan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewat. Setelah memastikan angsanya diberi makan dan nyaman, ia membawa bulu-bulu itu ke kota dan menjualnya di toko emas yang berbeda. Setiap kali, uang yang ia terima selalu cukup untuk membuatnya semakin maju. Dharma mulai membangun kehidupan baru di tanah yang ia beli di pinggiran desa. Rumah kecilnya yang dulu reot kini digantikan oleh sebuah rumah yang kokoh, dengan dinding dari kayu terbaik dan atap dari genteng yang tahan lama. Namun, Dharma tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Rumah itu tetap sederhana, mencerminkan kesahajaannya meski kini ia memiliki cukup uang untuk hidup lebih mewah. Di samping rumahnya, Dharma membangun sebuah gudang khusus untuk angsa emasnya. Gudang itu ia desain dengan hati-hati, memiliki tembok ganda dan pintu besi yang kokoh. Ia memastikan tidak ada celah yang bisa membuat orang lain melihat isi di dalamnya. Dharma tahu, rahasia angsa emasnya adalah sumber dari semua keberuntungannya, dan ia tidak ingin rahasia itu terbongkar. Setiap kali ia masuk ke dalam gudang, ia melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari warga desa, Dharma juga mulai menggarap kebun kecil di tanahnya. Ia menanam ubi dan singkong,
tanaman yang mudah dirawat dan tidak membutuhkan banyak perhatian. Setiap panen, ia membagikan sebagian hasilnya kepada tetangga, mencoba menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. Namun, meski ia berusaha keras menyembunyikan rahasianya, perubahan dalam hidup Dharma tidak luput dari perhatian warga desa. Orang-orang mulai berbicara, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemuda miskin seperti Dharma, yang dulu hanya memiliki gubuk reot dan cangkul tua, kini bisa membangun rumah kokoh dan hidup lebih mapan. Mungkin dia mendapat warisan, bisik seorang tetangga. Atau mungkin dia menemukan harta karun, tambah yang lain. Suatu hari, saat Dharma pergi ke kota untuk menjual bulu-bulu emas seperti biasanya, tanpa ia sadari, Pak Kades mengikutinya dari belakang. Pak Kades berhati-hati agar tidak terlihat, menggunakan jarak yang cukup jauh untuk mengamati Dharma. Ia melihat Dharma masuk ke sebuah toko emas di pasar kota, membawa sesuatu yang terbungkus kain. Pak Kades menunggu di sudut jalan, dan tak lama kemudian, ia melihat Dharma keluar dari toko emas dengan kantong uang yang tebal di tangannya. Jadi ini sumber kekayaannya, pikir Pak Kades. Apa yang sebenarnya dia jual? Apa benar ada pesugihan di balik semua ini? Setibanya di desa, Pak Kades tidak bisa menahan niat jahatnya. Malam itu, ia berkumpul dengan beberapa orang kepercayaannya di balai desa. Dengan suara berbisik, ia mulai menyebarkan bahwa Dharma menyimpan pesugihan di gudangnya yang membuat desa itu kekeringan. Pantas saja saat semua orang kesulitan dia tampak biasa saja bahkan tambah kaya. Orang-orang yang mendengarnya mulai bergumam. Rasa penasaran dan ketakutan muncul di benak mereka. Gosip itu dengan cepat menyebar dari mulut ke seluruh desa. Banyak yang mulai curiga dengan Dharma, terutama karena tembok tinggi di sekitar rumahnya yang selalu membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan Dharma. Orang yang berkumpul di balai desa makin banyak. Kita harus bertindak, seru Pak Kades dengan suara lantang. Jika kita biarkan, kemarau ini akan terus berlangsung, dan kita semua akan mati kelaparan. Gudang itu harus kita periksa. Jika benar ada pesugihan di sana, kita harus menghancurkannya. Warga yang hadir bersorak setuju. Emosi mereka dipanaskan oleh kata-kata Pak Kades. Mereka memutuskan untuk bergerak malam itu juga, membawa obor, parang, dan cangkul. Semua menuju rumah Dharma dengan semangat penuh amarah dan rasa iri. Kerumunan warga akhirnya tiba di depan rumah Dharma. Sorakan mereka memenuhi udara malam. Beberapa orang mulai memukul pintu rumah dengan parang dan kayu, memaksa pintu itu terbuka. Dharma berdiri di depan pintu, mencoba menghadang mereka dengan tangan kosong. "Tunggu, dengarkan aku. Kalian salah paham," teriak Dharma, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk massa. Sekar berlari ke depan, berdiri di antara Dharma dan kerumunan. "Hentikan, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Dharma bukan penyebab semua ini. Dia telah membantu kita semua," katanya dengan suara memohon. Namun, Pak Kades melangkah maju dengan senyum licik. "Sekar, jangan ikut campur. Kami hanya ingin kebenaran. Jika Dharma tidak bersalah, kenapa dia menyembunyikan sesuatu di gudangnya?" katanya, lalu dengan cepat memerintahkan beberapa orang untuk menarik Sekar dari depan pintu. Sekar berteriak dan meronta, tapi dua orang laki-laki memegangnya erat. "Dharma!" Sekar memanggil kekasihnya dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Pak Kades mendekati Dharma dengan senyum dingin. "Berhenti melawan, Dharma. Kami hanya ingin tahu rahasia yang kau sembunyikan selama ini," katanya, lalu memberi isyarat kepada warga untuk menangkap Dharma. Beberapa orang laki-laki maju, menyeret Dharma yang meronta dengan sekuat tenaga. "Jangan lakukan ini. Kalian akan menyesal," teriak Dharma. Namun tidak ada yang mendengarkannya. Mereka mengikat Dharma ke tiang di halaman rumahnya. Sementara Pak Kades memungut kunci yang terjatuh dari saku Dharma saat ia ditangkap. Pak Kades memegang kunci itu tinggi-tinggi dan berseru kepada warga. "Ini dia. Kita akan membuka gudang itu dan mengakhiri misteri ini." Kerumunan bersorak setuju, mengikuti Pak Kades menuju gudang yang terkunci rapat di sebelah rumah Dharma. Beberapa orang mengangkat obor, menerangi jalan menuju pintu gudang.
Pak Kades memasukkan kunci ke dalam gembok besar, memutarnya dengan tangan bergetar oleh kegembiraan. Suara gembok terbuka terdengar nyaring di tengah suasana tegang. Saat pintu gudang terbuka perlahan, keheningan mendadak menyelimuti. Semua warga berhenti bersorak. Pandangan mereka terpaku ke dalam gudang yang gelap. Di tengah ruangan itu, seekor angsa berwarna emas berdiri dengan anggun. Bulunya berkilauan memantulkan cahaya obor. Orang-orang terpana, beberapa bahkan mundur dengan wajah tak percaya. Angsa emas, bisik seorang warga. Pak Kades berdiri mematung, matanya membelalak lebar, dan senyum puas muncul di wajahnya. Lihat ini, inilah penyebab semuanya. Pesugihan Dharma, katanya, menunjuk angsa emas itu. Namun, tidak ada yang berbicara. Semua mata terpaku pada angsa tersebut. Kilauan bulu emasnya seakan menyihir setiap orang yang melihatnya. Di luar gudang, Dharma hanya bisa menundukkan kepala. Air mata menetes di wajahnya. Ia tahu, rahasianya telah terungkap, dan kehidupan yang telah ia bangun kini berada di ambang kehancuran. Keributan di dalam gudang semakin memanas. Warga yang awalnya terpana oleh keindahan angsa emas kini berubah menjadi buas. Mereka mulai saling dorong, lalu saling pukul, memperebutkan hewan berharga itu. Beberapa bahkan mencabut parang dan golok, mengayunkan senjata mereka untuk menakut-nakuti yang lain. Teriakan kemarahan dan jeritan memenuhi malam, menggema ke seluruh desa. Angsa ini milikku. Aku yang pertama kali melihatnya. Teriak seorang pria sambil mencoba menarik angsa itu. Tidak, aku yang lebih pantas memilikinya. Aku punya banyak anak yang butuh makan, balas seorang perempuan sambil mencakar wajah pria itu. Pak Kades sendiri ikut terlibat dalam kekacauan, berusaha merebut angsa dari tangan orang lain. Kalian semua mundur. Ini hakku sebagai kepala desa, teriaknya. Namun kata-katanya tidak lagi didengar oleh siapapun. Di tengah keributan itu, Sekar yang berhasil meloloskan diri dari genggaman orang-orang berlari ke arah Dharma yang masih terikat di tiang di halaman. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan simpul tali yang membelenggu kekasihnya. Cepat, Dharma, kita harus pergi sekarang sebelum mereka mengejar kita. Desaknya dengan suara serak, air mata membasahi wajahnya. Dharma, yang kini bebas, berdiri terpaku sejenak. Matanya tertuju ke arah gudang, di mana angsa emas yang telah menjadi bagian dari hidupnya sedang diperebutkan dengan kasar. Hatinya remuk, seakan ada sesuatu yang terenggut dari jiwanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan. Aku tak bisa menyelamatkannya. Sekar, aku tak bisa, katanya lirih. Suaranya bergetar penuh duka. Sekar menggenggam tangannya erat. Kita tidak punya waktu, Dharma. Yang penting kita selamat. Ia menarik Dharma dengan paksa. Dengan langkah berat, Dharma mengikuti Sekar, meninggalkan rumah dan gudang yang kini menjadi medan perang. Langkah mereka berderap cepat, melewati kebun dan sawah yang dulu ia garap dengan penuh harapan. Dharma terus menoleh ke belakang, berharap keajaiban akan terjadi, bahwa ia bisa kembali dan menyelamatkan angsa yang telah mengubah hidupnya. Namun, suara jeritan dan pertengkaran dari gudang semakin jauh terdengar, dan kenyataan pahit memaksanya melangkah maju. Malam itu, Dharma dan Sekar terus berjalan, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dharma dan Sekar sampai di tengah hutan di depan pohon besar tempat Dharma mendapatkan angsa emas. Tiba-tiba, dari balik pohon, sang pertapa muncul. Wajahnya dipenuhi senyuman yang penuh makna. Dharma, katanya dengan suara yang dalam, kau telah lulus ujian ini, tapi tidak demikian halnya dengan mereka yang tamak di desa ini. Hukuman harus mereka terima. Sang pertapa merapalkan mantra, dan dalam sekejap terjadi kejadian mistis. Angsa emas di gudang Dharma tiba-tiba memancarkan cahaya kuning dan dalam sekejap angsa itu berubah menjadi ular hijau yang sangat besar. Memangsa dan menyerang semua orang yang ada di gudang itu dengan mengerikan. Suara teriakan ngeri terdengar dari kejauhan. Lalu langit yang sebelumnya terang berubah jadi gelap gulita. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, air bah datang menerjang. Gelombang air itu datang begitu cepat, meratakan setiap rumah yang ada.
Air itu seperti ingin membersihkan semua kesalahan masa lalu, membawa pergi setiap keserakahan yang mengotori tanah ini. Dharma dan Sekar menyaksikan kejadian itu dari balik bukit di hutan. Mereka berpelukan dan merasa ngeri dengan kejadian di hadapannya. Pagi harinya Dharma dan Sekar turun dari hutan. Mereka mendapati desa yang dulu ramai itu kini kosong. Semua rumah yang dibangun oleh mereka yang tamak hancur lebur. Tidak ada lagi Pak Kades. Tidak ada lagi warga yang menindas. Semua yang tersisa hanya Dharma dan Sekar, bersama alam yang masih membiarkan mereka hidup. Mereka tahu, mereka harus membangun desa ini kembali, tetapi kali ini dengan cara yang baru, dengan penghormatan pada alam, dengan hati yang bersih, dan tanpa rasa tamak. Bertahun-tahun berlalu, Dharma dan Sekar bekerja keras, memulai dari nol. Mereka menanam benih-benih persahabatan, mengajarkan warga yang baru datang tentang pentingnya menjaga alam, dan bagaimana hidup berdampingan dengan harmoni. Desa itu perlahan-lahan dibangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap tanah yang memberi kehidupan. Anak cucu mereka, generasi penerus, terus menjaga cerita ini, angsa emas, kisah Dharma dan Sekar serta sejarah kelam desa itu.